Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi yang soleh dan solihah, Umi akan membahas mengenai pembahasan soal kita kemarin di halaman 79 ya. Baik, silakan dibuka buku cetaknya dan dibuka buku latihan soalnya ya. Nah, Umi akan memberikan arahan ya. Buka halaman 79, kita baca bareng-bareng nomor 1 ya. Oke. Nah, nomor 1, salin dan tuliskan ya jika kumpulan berikut merupakan himpunan dan tidak jika bukan merupakan himpunan. Nah, Umi kemarin minta kerjakan C dan D ya. Oke, yang C kita lihat kumpulan orang-orang tua. Baik, nah untuk kumpulan orang-orang tua itu bukan merupakan himpunan. Kenapa Mi bukan merupakan himpunan? Ya, karena orang-orang tua itu ya tidak terbatas nak. Ya, bisa umur 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun ya. Bukan merupakan himpunan. Atau bisa juga dijawab dengan tidak. Ya. Tidak. Tuh, kemudian yang kedua, yang D, kumpulan orang berusia lebih dari 60 tahun, maka ini merupakan himpunan. Kenapa merupakan himpunan? Karena ada batasnya, berusia lebih dari 60 tahun, bis 61, 62, kayak itu. Nah, bisa kita sebutkan anggotanya. Itu. Kemudian kita ke yang nomor 2. Kita baca bareng-bareng perintahnya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftar. Cara mendaftar artinya kita tulis anggotanya. Oke? Nah, ke yang B, Umi minta tolong kerjakan yang B. B ya. Misalkan B adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 8. Oke. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Kalau ada kalimat antara 3 dan 8, maka kita cukup menuliskan angka yang di antara 3 dan 8. Maka jawabannya adalah himpunan B, anggotanya itu ada 4, 5, 6, dan 7. Ya, karena ada kalimat antara. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke yang nomor 3. Nomor 3, kita baca bareng-bareng. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dalam bentuk kata-kata. Nah, oke. Dalam bentuk kata-kata ya, di sini ada himpunan B itu anggotanya 0, 1, 2, kemudian 2, 20. Nah, jawabannya adalah kita pakai kata-kata. Karena dimulai dari angka 0, maka bilangan cacah. Bilangan cacah. Nah, bisa pakai kalimat bilangan cacah kurang dari 21. Kayak gitu ya, karena cuma sampai angka 20. Nih kok ada juga yang nulis B kayak gini nulisnya. B ditambahi himpunan di sininya. Himpunan salah anaknya, nggak boleh. Kenapa? Himpunan itu sudah diwakili dengan kata kurung kurawal. Jadi cukup bilangan cacah kurang dari 21. Kemudian kita yang keempat. Baca bareng-bareng. Nyatakan himpunan-himpunan berikut menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kita pakai notasi. Nah, soalnya adalah ini. Himpunan B ya. B adalah himpunan kuda yang berumur kurang dari 4 tahun. Maka bisa kita tulis notasinya kayak gimana? Ya, notasinya misalkan kayak gini, bukan contohnya ya, jawabannya ya.
X ya. X. B adalah X, di mana X adalah kuda yang berumur kurang dari 4 tahun. Gitu ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 itu apa? Nomor 5 untuk A merupakan himpunan bilangan asli ya, dan C itu adalah himpunan bilangan cacah. Tuliskan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftarkan anggotanya. Nah, di B itu ya X ya, dimana X itu lebih kecil dari 4 dan X adalah anggota dari bilangan cacah. Jawabannya maka seperti ini jawabannya. Kita misalkan itu adalah himpunan A ya. Nah, A sama dengan anggotanya ada 0, 1, 2, dan 3. Kenapa dari 0, Mi? Karena anggotanya bilangan C, bilangan cacah. Kemudian 3 karena kurang dari 4. Ya, kurang dari 4. Kalau lebih kurang sama dengan 4, Mi, kayak gini nulisnya. Tulisannya misalkan ya, berarti 4 itu masuk. Kenapa 4 masuk? Karena di sini ada tanda sama dengan, seperti itu ya. Kemudian nomor 6, mungkin di sini ada yang Umi minta kerjakan nomor 6, ada juga yang enggak ya. Nah, nomor 6 ini kita hanya menuliskan apakah himpunan ini sama atau tidak. Ya, tadi sama kayak kesamaan himpunan ya. Ya, yang bagian B juga misalkan di sini C anggotanya adalah A, R, D, I, N dan juga O. Kemudian himpunan D itu anggotanya ada N, O, R, D, I dan juga N, O, R. I dulu, N, O, R, I, D, A. Maka C ini sama dengan D. Kenapa C sama dengan D? Karena ini nih anggotanya sama walaupun urutannya beda, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Umi harap semuanya menyimak dengan baik dan paham. Walafiat nak ya. Oke, baik anak-anak Umi, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai himpunan ya. Baik ya, tentang himpunan ya. Silakan dibuka halaman 78 ya. Di sini Umi akan membahas ya, mungkin kemarin ada yang terlewat ya, mengenai kesamaan himpunan ya. Halaman 78 lah ya, tentang kesamaan himpunan. Yang kayak gimana ya, Mi, kesamaan himpunan? Nah, kesamaan himpunan itu ya, misal himpunan A ya, itu hurufnya atau anggotanya itu adalah H, A, S, I, dan M. Kemudian yang B, himpunan B itu adalah anggotanya adalah H, I, S, A, dan M. Nah, ya. Nah, di sini untuk kesamaan himpunannya A sama dengan B. Jadi A itu, himpunan A itu sama dengan B. Kenapa? Karena anggotanya sama. Ada huruf H, huruf I, huruf S, huruf A dan juga huruf M. Nah, seperti itu. Itu maksudnya mengenai kesamaan himpunan. Kemudian kita ke halaman 80 nah ya. Silakan dibuka bukunya. Ya, halaman 80 ya, ada himpunan berhingga, himpunan kosong dan himpunan tak hingga. Apa himpunan berhingga? Nah, kalau himpunan berhingga adalah himpunan yang apa, Nak? Kalau di bukunya di paragraf yang keempat ya. Ya, kalau himpunan berhingga artinya anggotanya bisa
dihitung. Itu anggotanya bisa dihitung. Kemudian himpunan kosong. Oke, kita ke himpunan tidak berhingga dulu ya. Baru ke himpunan kosong. Himpunan tidak berhingga berarti kebalikan dari himpunan berhingga. Artinya anggotanya tidak bisa lagi dihitung. Ya. Dia tidak terhingga kayak itu. Kemudian himpunan kosong. Nah, himpunan kosong tuh kayak gimana nih? Himpunan kosong. Ya, himpunan kosong itu tandanya kayak gini. Ya. Dilambangkan dengan bulat kemudian dicoret. Ini himpunan kosong atau bisa juga hanya kurawalan kayak gini. Nah, ini dinamakan dengan himpunan kosong. Ya. Jadi jangan lupa ya. Ini untuk lambangnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke himpunan semesta. Ya. Di sini Umi akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja, nak ya. Ya, insya Allah materi ini adalah intinya ya. Jadi kita lanjut ke halaman 85. Kita ke himpunan semesta. Yang kayak gimana ya himpunan semesta? Nah, oke, Umi tulis dulu ya judulnya himpunan semesta. Nah, kita akan memaknai atau kita ingin mengartikan ya apa maksud dari himpunan semesta ini. Nah, untuk himpunan semesta itu artinya adalah bisa kalian lihat di halaman 86 ya, mengenai definisinya ya. Halaman 86 yang paling atas, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Nah, gitu. Untuk himpunan semesta ini ya himpunan semesta ini lambangnya adalah S, nak ya. S. Oke, untuk contohnya mengenai himpunan semesta, karena himpunan semesta itu memuat semua anggota atau objek ini dibicarakan, bisa kalian lihat di contoh 2.8. Di sana untuk semestanya ya, himpunan semestanya adalah hewan berkaki 4 ya. Himpunan hewan berkaki 4. Nah, di sini karena ya tadi sudah dikatakan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Jadi himpunan hewan berkaki 4 kalau kita lihat di contohnya itu ada yang bertelur dan juga ada yang beranak ya. Ya, kemudian dibagi lagi menjadi pemakan serangga, pemakan daging dan pemakan rumput ya. Silakan dibuka halaman 86 nak di contoh 2.8. Nah, hewan berkaki 4 ya. Kita sebutin semua kayak itu nah kan. Ya. Jadi kalau kita bikin anggotanya ya. Di sini ada banyak sekali apa nah? Ada bunglon ya. Bunglon, kemudian cecak, kemudian kadal, kemudian juga tokek. Terus ada lagi yang ada buaya, ya, biawak, komodo, kemudian ada anjing, ada beruang, harimau, hiena ya, kucing, singa, kambing, kancil, kelinci, kemudian kerbau, lembu,
dan juga rusa. Nah ini ya, artinya S ini adalah himpunan untuk memuat semua anggota ya, yang hewan berkaki 4. Dia nggak ngelihat apakah dianya pemakan serangga, apakah dia pemakan daging, apakah pemakan rumput, kayak gitu kan. Dia langsung ya, hewan berkaki 4 disebutin semua ya. Jadi semesta ini adalah ya itu ya, artinya ya, memuat semua anggota objek yang dibicarakan, seperti itu ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke komplement himpunan. Yang kayak gimana ya komplement himpunan? Nah, komplement himpunan. Nah, di sini Umi akan memberikan contoh ya, komplement himpunan. Kita misalkan himpunan semestanya itu adalah ya anggota dari bilangan asli, kita misalkan ya. Oke, coba S adalah, kita tulis aja dulu, himpunan bilangan asli kurang dari 10 ya. Kemudian A, himpunan A adalah himpunan himpunan kita misalkan himpunan bilangan ganjil. Nah, yang komplement yang kayak gimana, Mi? Nah, yang komplement adalah ya, kita jawab dulu ya, untuk kita bikin dulu anggotanya ya. S, anggota dari himpunan bilang asli kurang dari 10 itu ya, karena bilang asli dimulai dari angka 1. Kurang dari 10 berarti sampai 9 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurang dari 10 nak ya, 10 nggak masuk. Kemudian A adalah himpunan bilangan ganjil. Kita tulis himpunan bilangan ganjilnya, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, dan ada 9. Nah, Mi, yang komplement kayak gimana? Yang komplement tuh kayak gini. Kita tulis kayak gini, A pangkat C. Nah, ini komplement, atau bisa juga pakai tanda koma yang kayak gini ya. Umi tulis di sini ya. Nah, A tanda petik atau A pangkat C kayak gini ya. Itu menandakan komplement. Kalau komplement itu adalah yang dianya apa yang tidak ada di sini. Angka apa aja yang enggak ada di sini? Oh, ada angka 2, 4, 6, dan 8, seperti itu. Itu ya maksudnya komplement. Artinya tuliskan anggota yang berbeda, yang tidak ada di temannya tadi, yang sebelumnya tadi ya, di himpunan yang di sebelumnya yang dimaksud. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya, Umi jelaskan ulang. S ini himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka bilangan asli itu dimulai dari angka 1, kemudian kurang dari 10 langsung sampai 9 ya anggotanya. Kemudian himpunan bilangan ganjil. Jadi A adalah himpunan bilangan ganjil, maka kita tulis 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Kemudian kita tulis A komplementnya. A komplement tadi adalah yang tidak ada di sini, yang tidak ada di himpunan A, maka kita tulis ya berdasarkan dari semesta tadi ya. Jadi 2, 4, 6, dan 8, seperti itu. Itu nak ya. Kemudian kita ke operasi biner pada himpunan. Operasi biner pada himpunan. Nah, operasi biner yang pada himpunan yang kayak gimana? Nah, coba kalian lihat di halaman 91 ya, Umi akan memberikan contoh ya. Nah, operasi biner pada himpunan. Operasi biner pada himpunan ada apa aja, Mi? Oke, sebelum kita ke contoh, yang pertama itu ada irisan ya. Irisan ya. Oke. Irisan
tandanya seperti ini, seperti mangkok terbalik. Kalau yang kedua ya yang kedua itu gabungan. Yang gabungan tuh kayak gimana? Yang kayak mangkok U. Kemudian ada juga yang ketiga ada selisih. Selisih itu yang kayak gimana, Mi? Nah, yang kayak gini, misal A selisih dari B. Ya, oke. Kita contoh ke halaman 91, nah ya. Di sana ya, kita buka slide baru. Contoh ya. Himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Kemudian B, himpunan B itu ada B, D, E, dan F. Kita cari irisan. Nah, gimana, Mi? Sebelum kita sembari kita bikin ininya ya. Nah, kita jawab dulu. Yang pertama adalah A irisan B. A irisan B. Kalau A irisan B, maka kalian tulis angka yang sama. Oh maaf, bukan angka, huruf ya. Huruf yang sama dari A dengan di himpunan A dan himpunan B. Ada apa aja? Ada B, ada D, ada E. Ya, cukup ditulis satu kali aja untuk anggotanya. Ada B, D, dan juga E. Nah, kemudian gimana kalau mau dibikin diagram Mi? Nah, ya tentang ini diagram Venn. Jadi di himpunan itu ada juga diagram Venn. Seperti ini kita bikinnya. Karena dia berupa irisan, maka ya kita buat lingkaran. Nah ya, nah lingkaran. Ya. Nah, jangan lupa dikasih kotak. Nah, ini S ya, semesta. Ini kita misalkan lingkaran pertama adalah himpunan A, kemudian yang ini himpunan B. Ya. Kita tulis himpunan A tadi ada, sebelum itu nih, kita ke irisan. Irisan dari A, irisan B itu adalah ada B, D, dan E. Kita tulis di sini. B, D, dan juga E. Nah, kemudian kita tulis sisanya yang di A. Apa yang di A yang belum ditulis di sini? Oh, ada huruf A. Kemudian ada huruf C. Ya, lengkap ya, jadinya A, B, C, D, dan E. Kemudian yang B, yang mana nih yang belum ditulis? Oh, huruf F. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian lihat di buku halaman 91, itu yang diarsir ya, artinya yang di tengah-tengah ini nak ya. Nah, tengah-tengah ini B, D, dan E. Oke, Umi kasih ini aja ya, apa namanya, warna yang beda aja ya supaya nggak bingung. Nah, ada B, ada D, dan juga ada E. Nah, ini adalah irisan. Kemudian selanjutnya kita kemana? Kita ke apa nih? Ke gabungan. Oke, gabungan. Kalau gabungan berarti A digabungkan dengan B. Kalau digabungkan maka kita tulis semuanya yang di himpunan A dan juga di himpunan B. Akan tetapi apabila ada huruf yang sama, kita tulis cukup satu saja. Ya, berarti A gabungan B, maka A, B, C, D, E, dan F anggotanya. A, B, C, D, E, dan F. Ya. Nah, gimana Mi bikin ininya? Oh, sama aja kayak tadi. Ini juga sudah ya, kalau gabungan sama kita bikin kayak tadi ya. Nah, kita bikin karena dia tadi sudah ada irisan, nggak apa-apa kita tulis. Nah, ini himpunan A, himpunan B. Nah, Umi kasihin warna aja nak ya, soalnya kalau di buku itu diarsir. B, D, E, ini F, kemudian ada A, ada C. Nah, ini disebut dengan gabungan.
kayak gitu. Nah, kemudian kita kemana? Ke A selisih B. Yang kayak gimana A selisih B itu? Nah, di sampingnya aja anak ya. A selisih B. Kalau A selisih B, maka kita tulis anggotanya yang dianya gak masuk ke B. Sekali lagi, kalau A selisih B, maka tulis anggota yang tidak masuk di B. Itu ya, apabila ya. Oke, yang tidak ada di B berarti A dan C. Gitu. Kita bikin ininya, gambarnya, diagramnya. Ini diagram Venn ya. Gitu ya. Himpunan A, himpunan B ya. Oke, ini B, D, E, ini F. Umi kasih warna lain ya, jadi anggotanya adalah A dan C. Itu nak ya untuk selisih. Baik, anak-anak Umi, itu ya mengenai penjelasan inti dari himpunan ya, materi himpunan. Nah, di sini Umi akan memberikan contoh yang dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual atau yang biasa kita sebut dengan soal cerita. Baiklah ya, Umi akan memberikan contoh mengenai soal cerita ya. Soal cerita pada himpunan. Nah, Umi kasih ini aja, kalimatnya sederhana. Kita ke soal cerita ya. Umi tulis ya di sini ya. Soalnya ya, Umi mengambil dari buku lain nak ya yang lebih sederhana supaya kalian paham. Ya. Oke, ini Umi tulis ya. Dari 30 anak kecil, 14 anak suka makan permen. Nah, kemudian 17 lainnya suka makan coklat. 17 anak lainnya suka makan coklat. Nah, kemudian berapa anak yang suka makan permen maupun coklat? Nah, berarti yang suka keduanya. Kalau ini ditanyakan suka kedua-duanya, maka disebut dengan irisan ya. Umi akan memberikan contoh dengan cara yang paling sederhana dengan menggunakan diagram Venn. Ya, ini ya jawabannya nak ya. Berarti yang ditanya adalah jumlah, N ini adalah jumlah dari A irisan B. Ya, berapakah ini? Nah, A-nya apa, Mi? A-nya di sini adalah yang suka makan permen. Himpunan A adalah himpunan anak suka makan permen. Sedangkan himpunan B adalah himpunan anak suka makan coklat. Nah, itu ya. Itu nak ya. Kita bikin nih diagram Venn-nya. Nah, bikin diagram Venn-nya dulu. Oke, ya. Nah, seperti ini. Ini himpunan semestanya S. Ini lingkaran pertama adalah himpunan A, lingkaran kedua adalah himpunan B. Nah, yang ditanya adalah ini ya, Umi kasih tanda X. Ini yang ditanya. Karena dia ditanya irisan. Ya, ini tanda tanya ya. Tuh. Nah,
17 anak lainnya suka makan coklat. Ya, suka makan coklat. Oke. Nah, ya suka makan coklat ya. Nah, jadi bisa nih ya suka makan coklat. Tadi ada 17 anak ya. Jadi 17 kita kurangkan dengan X. Ngapa dikurangkan Mi? Karena kan tadi ada temannya yang suka kedua-duanya. Ya kan? Nah, kemudian yang A tadi anak suka makan permen. Jadi 14 dikurang dengan X. Ya, gimana caranya mencarinya ya? Jadi 14 dikurang X ditambah dengan X ini ya. Ditambah dengan X, kemudian ditambah dengan ini. Ya, 17 dikurang dengan X itu sama dengan 30. Kenapa 30 Mi? Nah, ini dari soalnya ya, jumlah total semuanya. Kita kurangkan. Nah, kita operasikan. Nah, di sini oke, Umi kasih tanda merah aja. Di sini ada minus X ditambah X ya. Artinya utang 1000 terus dibayar 1000. Jadi habis ya utangnya ya. Oke. Nah, jadi 14 ditambah 17 dikurang dengan X sama dengan 30. 14 tambah 17 berapa? 31. 31 dikurang X sama dengan 30. Nah, kita pindahin nih 31 itu ke sebelah kanan. Maka ya negatif X sama dengan 30 dikurang dengan 31. Nah, negatif X sama dengan negatif 30 dikurang 31 negatif 1. Ya. Terus kemudian kita bagi supaya dia tidak jadi negatif, maka sama-sama kita bagi dengan negatif. Jadinya X sama dengan 1. Karena negatif dibagi negatif positif, ya positif X, negatif 1 dibagi negatif itu hasilnya positif 1. Jadi anak yang suka makan permen maupun coklat itu ada satu orang. Jadi jawabannya adalah ini ya, X sama dengan 1. Seperti itu. Oke.